والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala anhu wa lam anna birral walida at'afu birril walid kama warada fil hadis wa la'alla sababu fi dzalika ma tuqasihil walida min ta'abil hamli wa masyakihi wa masyaqqatil wad'i wa mu'natir radha wa tarbiyati wa mazidil hanana wa syafaqah wa wallahu a'lam. Wa qad qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam man ahaqqun nas bi husni suhbati ay bi birri wasilati faqala lahu sallallahu alaihi wasallam ummuka thumma qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Wa kama yajibu alal insan ayyabirral walidah fi hayatihima kadzalika yanbaghi lahu ayyabirrahuma ba'da wafatihima wa dzalika bid-du'a wal istighfar lahuma wa bitasadduq anhuma wa biqada'i duyunihima wa tanfidi wasayahuma wa bisilati arhamiha wa birri asdaqaihima wa ahli mawaddatihima fakadzalika fadzalika kulluhu min tamamil bir kama waradat fihil ahadis wa fid du'a lil mayyit wa fil istighfar lahu wa tasaddaq anhu naf'un lahu katsir fayambahi lil insan alla yaghfula an dzalik fi haqqil walida khususan wa fi haqqi ghairihim minal aqarib wa dzil huquqi alaihim wal muslimin umuman wallahu a'lam. Dan ketahuilah bahwasannya berbuat baik atau berbakti kepada seorang ibu memiliki keutamaan atau kelebihan melebihi daripada berbakti kepada seorang ayah, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu disebabkan karena penderitaan seorang ibu yang dirasakan dari kepayahan selama masa hamil, melahirkan, menyusui dan mendidik anaknya, dan kelebihan kasih sayang dan cinta seorang ibu kepada anaknya melebihi kasih sayang seorang ayah dan cinta seorang ayah kepada anaknya. Dan Allah juga yang lebih mengetahui sebabnya. Dan telah berkata seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepada orang tersebut? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian laki tersebut bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Dan sebagaimana diwajibkan atas seorang manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya di masa hidupnya, begitu juga diwajibkan kepada manusia itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya semasa meninggalnya, yaitu dengan selalu mendoakan kedua orang tuanya, selalu membacakan istighfar untuk kedua orang tuanya, kemudian bersedekah diniatkan untuk kedua orang tuanya, kemudian membayar hutang-hutang kedua orang tuanya, kemudian menjalankan wasiat kedua orang tuanya, kemudian menyambung silaturahmi kepada keluarga orang tuanya, kawan-kawannya, dan orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Maka jika dilakukan itu semuanya, maka akan sempurna berbaktinya seorang anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Dan juga untuk selalu mendoakan
bagi mayit atau orang tuanya yang telah meninggal untuk selalu mendoakan anak tersebut untuk orang tuanya, kemudian membacakan istighfar untuk orang tuanya, kemudian bersedekah untuk kedua orang tuanya, maka itu akan memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Dan hendaknya manusia tersebut untuk tidak lupa melakukan hal tersebut, yaitu selalu mendoakan dan istighfar dan mengeluarkan sedekah untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal khususnya, dan khususnya juga untuk keluarganya dan kerabatnya dan umat Islam pada umumnya. Ya. Jadi kita sebagai manusia ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Cuma untuk seorang ibu lebih didahulukan, lebih diutamakan, lebih diutamakan daripada seorang ayah, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok berbuat baik atau berbakti kepada ibu lebih diutamakan daripada seorang ayah? Ya, karena sebabnya ibu itu banyak menanggung penderitaan, yaitu kepayahan mulai masa hamilnya, kemudian ketika melahirkannya taruhannya seorang nyawa, kemudian menyusui, kemudian mendidik, dan rasa sayang seorang ibu itu lebih besar kepada anaknya daripada rasa sayang seorang ayah kepada anak-anaknya. Inilah yang menyebabkan, kata Nabi Muhammad, bahwasanya seorang anak harus lebih banyak menyenangkan ibunya, lebih harus banyak untuk menggembirakan, ya, membuat senang ibunya daripada ayahnya. Maksudnya apa? Kata para ulama di sini, yaitu seorang anak harus lebih mendahulukan memperbanyak ibunya dari segi nafkah dan hadiah daripada ayahnya. Jadi maaf Anda yang kelebihan rezeki itu hitung-hitungannya harus lebih banyak ngasih ibu daripada seorang ayah, ya, harus lebih, ya. Kata para ulama di hal nafkah dan hadiah, ya. Kalau ayah lebih diutamakan perintahnya, taatnya, tapi kalau ibu senengkan. Kalau ayah taat, tapi kalau ibu senangkan dengan apa? Harta kalian dan perbuatan kalian. Ya, jadi jangan perhitungan kalau dengan uang dengan orang tua. Kalau perlu tiap hari kasih ibu itu makanan, bawakan oleh-oleh pagi, sore, malam, kasih terus. Ya, jangan setahun sekali, ngasihnya ketika mau lebaran. Jangan. Ya, dianjurkan setiap saat. Ya, kata para ulama. Ya, bahasanya maaf kalau Anda memiliki kelebihan rezeki mau ngasih kedua orang tua Anda, ibu kasih umpamanya 2 juta, bapak 1 juta. Ibu kasih 1 juta, ayah kasih 500.000. Jadi untuk menyenangkan masalah harta, ibu itu lebih didahulukan daripada seorang ayah. Kalau ayah perintahnya yang kita taati, kalau ibu disenangkan, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya seorang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang berhak untuk aku lebih berbuat baik kepadanya atau aku senangkan? Kata Nabi Muhammad, ibumu baru ayahmu. Maksudnya apa? Dalam menyenangkan orang tua itu nomor 1 itu ibu, dan jangan pernah perhitungan dengan seorang ibu. Oleh karena itu gembirakan hati kita, gembirakan orang tua kita, ibu kita khususnya, senangkan mereka. Jangan sampai ibu dibikin kecewa, ibu kita bikin sedih. Karena banyak ceritanya orang yang sukses karena selalu menggembirakan dan menyenangkan hati ibunya. Banyak, Pak. Ya. Kenapa? Karena ibu ini doanya mustajab, tembus 7 langit tanpa hijab. Kalau kita sering menyenangkan ibu, sering menggembirakan ibu, mau tidak mau ibu itu akan mendoakan kita yang terbaik. Makanya maaf, nggak ada ceritanya orang yang nggak sukses kalau dia menyenangkan ibunya nggak sukses, itu tidak mungkin. Ya, orang itu bakal sukses, orang itu bakal jadi wali, bakal jadi orang kaya kalau hidupnya selalu menyenangkan ibunya. Banyak sudah contohnya. Ya. Anda lihat Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Sohibul Maulid, pengarang Simtud Duror. Ya, yang terkenal dengan Maulid Habsyi, kita sering habsian. Wah, dengan ibunya luar biasa, Pak.
Tiap hari ibunya dicium tangannya, kakinya tiap hari dicium. Habis sholat itu cium tangan, cium kaki Al Habib Ali Sohibul Maulid itu. Ya. Kemudian ditaruh tangan ibunya di kepalanya untuk mendoakan yang terbaik. Sampai-sampai maaf Habib Ali mengatakan, saya semasa hidup saya tidak pernah merasa memiliki harta saya. Semuanya milik ibu saya. Apa yang diminta oleh ibu akan saya kasih. Selama masuk hidup saya, harta saya itu bukan milik saya, tapi milik ibu saya. Dan saya ini hanya seorang budak. Seandainya saya dijual oleh ibu saya rela. Yang penting ibu saya ridho. Bayangkan Al Habib Ali ini, ulama besar, wali besar. Nggak sia-sia akhirnya apa? Jadi ulama besar di zamannya. Ya. Kenapa? Perbuatan dengan ibunya. Al Habib Hamid bin Umar bin Hamid, ya, sampai terkenal, sampai Rasulullah kirim salam kepada beliau. Ya, kalau kita kirim salam, mimpi bertemu dengan Nabi itu biasa, Pak. Maaf umpamanya biasa. Ini Nabi yang kirim salam dengan beliau. Kenapa? Akhlaknya dengan ibunya luar biasa. Sampai diriwayatkan kalau ada lalat di hidungnya atau ada nyamuk di hidungnya Al Habib Hamid ini, kalau sedang berbicara dengan ibunya itu nggak berani mengusir lalat beliau itu. Saking apa? Saking hormatnya terhadap ibunya. Takdim di depan ibunya itu nunduk kepalanya, walaupun ada lalat, ada nyamuk, nggak pernah dia gesu, nggak pernah dia usir. Kenapa? Saking takdimnya dengan ibunya. Luar biasa para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW, nggak pernah mau makan dengan ibunya Siti Fatimah. Ditanya kenapa? Saya takut nanti ibuku memandang suatu makanan, nggak taunya saya ambil dulu. Akhirnya terkentek, hatinya bisa sedih. Saya nggak mau, makanya saya biarkan ibu saya dulu makan. Kalau sudah ibu saya makan selesai, baru saya mau makan. Akhlaknya Sayyidina Hasan, cucunya Nabi Muhammad SAW, nggak mau makan bareng dengan ibunya. Takut apa? Ibunya mau ngambil makanan kedahuluan dia, makanya dia nggak mau. Coba kalau kita, orang tua belum makan sudah makan dulu kita. Ambil yang paling besar dagingnya, paling banyak. Orang tua dikasih yang sisa-sisa kadang-kadang. Waliyadzubillah min dzalik. Anda lihat Uwais Al-Qarni, Pak. Uwais Al-Qarni terkenal sampai Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar bin Khattab untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat Nabi, karena dia tidak pernah bertemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni terkenal bukan karena ibadahnya, Pak. Terkenal bukan karena perangnya, bukan terkenal karena mendampingi Nabi Muhammad SAW, bukan, karena baktinya dengan ibunya. Sampai menjadikan Uwais Al-Qarni ini terkenal di langit, kata Nabi Muhammad SAW. Penduduk bumi nggak kenal dengan Uwais, tapi penduduk langit semuanya kenal dengan Uwais Al-Qarni. Kenapa? Kalau di bumi, di daerah Goren, Uwais Al-Qarni dianggap orang gila, tidak dianggap oleh penduduk kampungnya. Karena Uwais Al-Qarni ini punya penyakit sopak, Pak, kusta. Punya penyakit kusta. Jadi orang jijik dianggap penyakit, dianggap hina ini Uwais Al-Qarni. Dan Uwais senang dengan seperti itu. Ya. Luar biasa Uwais Al-Qarni. Karena baktinya dengan ibunya. Ibunya itu ketika usia senja, bapaknya Uwais Al-Qarni atau ayahnya Uwais Al-Qarni ini meninggal ketika Uwais kecil. Jadi dirawat oleh ibunya sendiri. Ketika ibunya sudah tua, nggak taunya ibunya lumpuh dan buta. Tapi tidak membuat patah semangat Uwais, tetap untuk berbakti dengan ibunya itu luar biasa. Tidak pernah menolak permintaan ibunya. Sampai Uwais Al-Qarni pernah diminta oleh ibunya untuk ingin berangkat haji ibunya. Dari Goren itu kalau sekarang, Pak, dari Medina itu 900 kilo. Goren itu daerah Yaman, sekarang masuk Saudi Arabia, perbatasan dengan Yaman Utara. Kalau dulu masuk ya Yaman, sekarang sudah masuk ya Saudi, masuk negara Saudi Arabia. Itu dari Medina 900 kilo. Bisa Anda bayangkan, zaman dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada bis. Kalau orang kaya berangkatnya naik kuda atau naik onta. Bayangkan 900 kilo. Uwais Al-Qarni memutar otaknya untuk tidak menolak permintaan ibunya. 900 kilo, Pak. Ibunya minta berangkat haji. Uwais Al-Qarni miskin, nggak punya kendaraan, nggak punya onta, nggak punya kuda.
Akhirnya Uwais Al-Qarni membeli seekor domba yang kecil, mulai bayi dibeli, ditaruh di atas bukit oleh Uwais Al-Qarni, ditaruh kandangnya di atas bukit. Tiap hari Uwais Al-Qarni naik turun gendong dombanya, latihan sampai tiap hari dikasih makan, tiap hari dimasukkan lapan sampai 8 bulan. Sebelum berangkat haji 8 bulan itu Uwais Al-Qarni itu latihan naik gunung sambil ngangkat dombanya, gendong dombanya, sampai diriwayatkan dombanya itu saking banyaknya dikasih makan Uwais Al-Qarni, beratnya itu 100 kilo Pak, kayak sapi sudah 100 kilo beratnya dombanya itu, dikasih makan terus, itu digendong Uwais Al-Qarni buat latihan sama dia, sampai badannya Uwais Al-Qarni ini kekar, nggak perlu ke tempat fitness, nggak perlu ya. Makanya Anda kalau pingin yang gratis nggak bayar, itu beli domba, kasih makan terus, latihan keliling, tiap mau berangkat kantor bawa itu domba ya. Sampai kekar badannya Uwais Al-Qarni, sudah sampai 8 bulan latihan sampai kambingnya 100 kilo, baru ibunya digendong oleh Uwais Al-Qarni Pak, 900 kilo. Bisa Anda bayangkan berapa minggu itu, berapa bulan perjalanannya, 900 kilo loh itu seperti bontang bro PP, gendong, bukan jalan kaki sendirian, gendong ibunya dia. Bisa Anda bayangkan, gendong ibunya ya. Digendong ibunya sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan perjalanannya ya. Sampai akhirnya melaksanakan ibadah haji, ketika tawaf mencium Ka'bah, Uwais Al-Qarni berdoa, ya Allah ampuni dosa ibuku, ya Allah ampuni dosa ibuku dan masukkan dia ke dalam surga. Ibunya dengar, wahai Uwais, kenapa kamu tidak mendoakan untuk dirimu? Kata Uwais Al-Qarni, cukup ibu yang masuk surga. Kalau ibu masuk surga, aku hanya mendapatkan ridhonya ibu. Kalau aku mendapatkan ridhonya ibu, dijamin aku masuk surga. Subhanallah. Seketika itu juga penyakit kustanya langsung hilang Uwais Al-Qarni ini. Penyakit belang atau kustanya hilang, tinggal putihnya, ada tanda putihnya di pundak. Itu yang sebagai tandanya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar untuk mengetahui itu Uwais Al-Qarni. Bayangkan Pak, terkenal maaf bukan karena perang dengan Nabi, terkenal bukan karena jihad dengan Nabi, perang menemani Nabi dakwah kemana-mana, bukan, tapi karena baktinya dengan ibunya. Sampai kata Nabi Muhammad, Uwais Al-Qarni ini dikenal di langit, tapi penduduk bumi tidak ada yang kenal dengan Uwais Al-Qarni ya. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali yang sudah dijamin masuk surga, disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Kenapa? Karena baktinya dengan ibunya ya, luar biasa. Makanya maaf kata Nabi Muhammad, kita kalau mau berbuat baik, senangkan itu nomor 1 ibu dulu, sampai 3 kali baru ayah. Senangkan ibu baru ayah, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Taruhannya nyawa Pak, ibu kita ini ya. Orang ketika melahirkan itu taruhannya nyawa, nggak sesuai. Kita mau bakti, mau berbuat baik dengan ibu sebesar apapun, sehebat apapun, nggak bakal mampu untuk membalas jasanya seorang ibu, kata Nabi Muhammad SAW ya. Sampai ada seorang, diriwayatkan orang datang dari Yaman, gendong ibunya berangkat untuk haji, datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah cukup ini balasan sebagai aku berbakti kepada ibuku? Kata Nabi Muhammad SAW, insya Allah kamu jadi anak yang berbakti, tapi untuk membalas jasa ibumu nggak bisa wahai anak, nggak bisa, nggak wahai fulan, kata Nabi Muhammad SAW. Gendong dari Yaman, ketemu Nabi, kata Nabi, kamu insya Allah jadi anak yang berbakti, tapi untuk membalas jasa ibumu nggak bisa, kata Nabi Muhammad SAW. Taruhannya nyawa. Apalagi ketika melahirkan itu Pak, maaf, rasa sakit ketika seorang perempuan melahirkan itu, sampai rasa sakitnya itu sampai 57 del dalam kesehatan ya. Padahal maksimal manusia itu merasakan sakit itu cuma 40 del saja. Ini kalau perempuan ibu melahirkan itu sampai 57 del rasa sakitnya, itu seperti 20 tulang patah dalam waktu bersamaan. Tulang satu aja patah sudah teriak-teriak Pak, apalagi 20 tulang patah dalam waktu bersamaan. Bisa Anda bayangkan, bahkan orang sampai bisa meninggal ketika melahirkan itu. Taruhannya nyawa ya. Sampai kata Abdullah bin Umar, ada seorang menggendong ibunya, tawaf keliling semuanya, sa'i,
Akhirnya dia datang kepada Sayyidina Umar, apakah ini cukup membalas jasa ibuku? Kata Abdullah bin Umar, nggak bisa. 1 detik dari rasa sakit ibumu ketika melahirkan dengan yang kau perbuat ini belum sebanding, kata Abdullah bin Umar. Bayangkan 1 detik ibu kita ketika melahirkan, Pak, melahirkan kita, dengan kita menggendong ibu kita ketika tawaf, ta'i, wukuf di Arafah, semuanya pulang pergi, itu belum sebanding, kata Abdullah bin Umar. Ya, karena Pak, taruhannya nyawa. Makanya maaf jangan pernah bikin sakit hati orang tua, apalagi seorang ibu. Senangkan terus ibu kita, ya, karena doanya seorang ibu itu mustajab, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Anda lihat Sohibul Rotib yang kita baca ini, Rotibul Haddadnya, yang kita baca kitabnya Nasoidiniya, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ini buta, Pak. Ketika umur 4 tahun kena penyakit cacar, umur 5 tahun kena penyakit cacar api, bukan cacar biasa, cacar api. Ya, cacar api. Ya. Itu oleh ibunya dijaga terus, nggak boleh kena air. Kalau kena air bisa buta, cacarnya bisa buta, kena mata akhirnya bisa buta. Subhanallah, ketika ibunya keluar, ada pamannya datang, seorang majdub, pamannya Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad ini. Dilihat Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad ini masih kecil, baunya nggak enak, maaf belum mandi, kelihatan dibawa dimandikan oleh pamannya yang majdub ini. Nggak taunya setelah dimandikan langsung sakit, langsung buta Habib Abdullah Al-Haddad ini. Tahu Habib Abdullah Al-Haddad ini buta, ibunya menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya orang soleh, Pak, waliyah. Ya, kata ibunya, ya Allah, kalau anakku ini buta tidak bisa bermanfaat untuk agama, matikan ya Allah. Tapi kalau bisa bermanfaat untuk agama, beri pencahayaan dari mata hatinya ya Allah. Subhanallah, diganti oleh Allah sebagai cahaya hati. Bayangkan, buta, Pak, bisa ngarang kitab, buta bisa hafal Quran, hafal jutaan hadis. Karangan kitabnya banyak, ini Rotibul Haddad, Nasoidiniya, ini karangan beliau, belum kitab-kitab yang lainnya. Ya. Sampai maaf orang-orang di zamannya banyak meremehkan ulama-ulama yang tidak kenal dengan beliau, banyak meremehkan. Ulama buta kok dianggap ulama besar. Ini apa ini, buta ini? Paling ilmunya cuma sedikit, mulai kecil buta. Ya. Akhirnya ketika ulama itu datang minum kopi, dia nggak kelihatan kalau di dalam kopinya itu ada lalatnya. Kata Habib Abdullah Haddad, jangan langsung diminum kopinya, kamu lihat dulu kopimu itu ada lalatnya, kata beliau. Ketika dilihat betul ternyata ada lalatnya. Mulai dari itu ulama itu langsung tunduk, langsung tawaduk kepada Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Buta, Pak, tapi jadi ulama besar berkat apa? Doa ibunya. Ya, oleh karena itu ibu itu harus kita nomor satukan. Jangan pernah ditolak, jangan pernah dibikin sakit hati. Senangkan, kalau kita nyenangkan orang tua kita, terutama ibu kita, dijamin hidup kita bakal sukses. Bakal sukses. Ya. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 71. Ya. Ini kisah sebenarnya hakikatnya menceritakan seorang anak yang berbakti kepada ibunya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat Al-Quran tersebut, Al-Baqarah 67 sampai 71, ya, diriwayatkan, dikisahkan, itu ada seorang Bani Israel yang kaya raya. Dia tidak punya keluarga kecuali hanya satu sepupunya. Sepupunya ini orang miskin. Ya, kalau orang kaya ini mati, hartanya jatuh kepada sepupunya yang miskin. Jadi sepupunya ini berharap sepupunya ini yang kaya ini mati, tapi nggak mati-mati. Ya, akhirnya nggak tahan juga, dibunuhlah sepupu yang kaya raya ini oleh yang miskin ini. Ya, setelah dibunuh yang kaya ini, dibuang di desa yang lainnya di tengah jalan. Ya, akhirnya ketika ditemukan jenazahnya, ya, sepupunya yang miskin ini, yang bunuh ini, wah, teriak-teriak, nangis, kurang ajar, siapa yang membunuh saudaraku ini? Ini keluargaku satu-satunya. Ya, main sinetron, Pak. Ini keluargaku satu-satunya, kurang ajar, siapa yang bunuh ini? Harus ditemukan pembunuhnya. Saya tidak rela, saya tidak ridho kalau pembunuhnya tidak ditemukan. Karena ini apa? Keluargaku satu-satunya. Padahal dia yang bunuh. Dengan harapan supaya dapat warisan. Akhirnya tidak ditemukan pembunuhannya. Pembunuhnya tidak ditemukan karena buktinya nggak kuat. Ya. Wah, nggak terima dia. Mestinya dia seneng. Ya, ini cuma karena terlalu didramatisir. Ya, dia akhirnya datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, sepupu saya yang kaya dibunuh dan tidak ada orang yang bisa menemukan pembunuhnya. Tolong tanyakan kepada Tuhanmu siapa pembunuhnya. Loh, masa tanyanya sama Allah Ta'ala?
Loh, ini berarti bunuh diri namanya dia ini. Pengen dibongkar kejelekannya. Tolong tanyakan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa tanya, ya Allah, ini ada sepupunya yang fakir, sepupu orang fakir ini dibunuh ya Allah. Tolong, bagaimana cara menemukan pembunuhnya ya Allah? Akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, perintahkan orang tersebut untuk memotong sapi betina. Untuk memotong sapi betina. Ya, akhirnya kata Nabi Musa, wahai fulan, kamu diperintahkan oleh Allah untuk motong sapi betina. Wahai Nabi Musa, minta maaf, saya ini minta tolong untuk ditemukan pembunuhnya. Apa hubungannya suruh motong sapi? Saya ini minta kepada kamu untuk memberitahu kepada Allah siapa pembunuh dari sepupu saya. Pembunuh sepupu saya, kok suruh motong sapi? Kata Nabi Musa, aku berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari orang-orang bodoh. Ya, maksudnya Nabi Musa nggak usah tanya, ini perintah dari Allah Ta'ala. Kalau suruh motong, mau potong. Akhirnya dia tanya, ya sudah, tanyakan kepada Allah Ta'ala, sapi betina seperti apa yang harus aku potong? Akhirnya tanya Nabi Musa, kata Allah Ta'ala, sapi betina yang nggak muda, yang nggak tua, tengah-tengah. Maka laksanakan perintah Allah Ta'ala. Tanya lagi, coba tanyakan kepada Allah Ta'ala, warnanya warna apa sapinya? Ini saking bodohnya orang ini. Coba dia nggak tanya, kan terserah. Mau sapi tua kah, muda kah, laki kah, perempuan, kan selesai. Ini gara-gara terlalu banyak tanya. Tolong tanyakan sama Allah Ta'ala, warnanya apa? Kata Allah Ta'ala, warnanya kuning, kuning tua. Jika dilihat itu enak dipandang. Wahai Nabi Musa, tolong tanyakan lagi, hakikatnya sapi ini seperti apa? Saya masih bingung. Masih bingung, tanya lagi. Akhirnya kata Allah Ta'ala, sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, untuk mengairi, tidak cacat, ya. Sapi yang tidak pernah digunakan apapun. Nah, kalau gini jelas sudah. Akhirnya dicari, Pak, nggak ketemu sapinya, susah. Kenapa? Sapinya warna kuning, kuning tua yang mengkilat seperti emas. Kuningnya kuning emas. Ya. Susah dia carinya. Kalau sapi hitam, coklat, mungkin putih masih banyak. Ini kuning emas warnanya. Kenapa? Gara-gara dia sendiri terlalu banyak tanya. Ya. Akhirnya dari kisah ini, yang memiliki sapi ini hanya seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Jadi dikisahkan di kisah lain, di hadis Nabi yang lain, bahwasanya ada seorang ayah yang soleh memiliki anak yang masih kecil. Si ayah ini memiliki sapi yang kecil, satu aja sapinya. Dibawa ke tengah hutan oleh si ayah tersebut sambil mengatakan, ya Allah, saya tidak punya harta apapun. Saya titipkan sapi saya ini kepadamu ya Allah di tengah hutan ini. Nanti kalau anak saya sudah besar, tolong berikan kepada anak saya ya Allah. Akhirnya si bapak ini meninggal dunia. Subhanallah, anak ini tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Subhanallah, jadi anak yang berbakti kepada ibunya. Ya, anak ini hidupnya kalau malam dibagi tiga. Malam tidur, sepertiga yang pertama tidur, sepertiga yang pertama dibuat sepertiga yang pertama dibuat tidur, sepertiga yang kedua dibuat ibadah kepada Allah Ta'ala, sepertiga yang terakhir untuk mendampingi ibunya. Takut ibunya kalau minta sesuatu. Jadi selalu di samping ibunya di sepertiga akhir yang ketiga. Kemudian kalau pagi keluar cari kayu bakar, kalau sudah dapat kayu bakar dijual, rezekinya dibagi sepertiga, sepertiga dibuat makan dia dengan ibunya, sepertiga disodakohkan, sepertiganya dikasihkan ibunya. Tiap hari seperti itu kerjaannya. Jadi kalau dapat uang, sepertiga untuk biaya makan dia dan ibunya, sepertiga disedekahkan, sepertiga dikasihkan ibunya. Kalau malam sepertiga pertama dibuat istirahat, sepertiga kedua dibuat ibadah, sepertiga yang ketiga dibuat untuk mendampingi ibunya. Seperti itu. Akhirnya ibunya memerintahkan, wahai anak, sekarang kamu sudah besar. Bahwasanya ayahmu dulu pernah menitipkan sapi di hutan. Ambil sapi tersebut. Kalau kamu kelihatan sapi tersebut, bilang kepada sapi tersebut, aku ingin mengambil engkau, dengan menyebut nama Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Sebut dengan nama tersebut, maka sapi itu akan datang sendiri kepada dirimu. Dan jika kamu dapat sapi itu, ikat lehernya, kemudian kamu tarik sampai masuk ke dalam rumah kita atau halaman rumah kita. Siap ibu? Biasanya sapi ini Pak, tiap kelihatan orang langsung lari. Tiap kelihatan orang lari. Subhanallah, ketika anak tersebut masuk ke dalam hutan, kelihatan sapi tersebut, anak itu
berkata, wahai sapi, aku ingin mengambil engkau, dengan menyebut nama Nabi Ibrahim, nama Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Subhanallah, sapi itu langsung datang, Pak. Langsung datang. Padahal dalam riwayat sapi itu kata Nabi Muhammad tiap kelihatan orang lari, tapi ketika disebut oleh anak tersebut langsung datang. Akhirnya diikat oleh anak tersebut, ditarik. Subhanallah, sapi itu bisa berbicara. Wahai anak yang berbakti dengan ibunya, kamu nggak usah narik aku, capek, kamu naik aja ke atas punggungku supaya kamu nggak capek menarik aku, terlalu jauh jaraknya. Kata si anak tersebut, minta maaf, aku diperintahkan oleh ibuku untuk menarikmu, bukan untuk menunggangimu, kata si anak tersebut. Kata si sapi, subhanallah, jika kamu tadi naik ke atas punggungku, maka kamu tidak akan bisa bertemu aku lagi sampai kapanpun. Seandainya gunung itu kamu bilang untuk menemanimu, niscaya gunung itu akan lepas dan akan berjalan bersamamu karena baktimu kepada ibumu, kata si sapi tersebut. Subhanallah, akhirnya sampai kepada rumah. Sampai di rumah kata si ibu, wahai anak, kamu ini miskin, ya, jual aja sapi ini, ya, jual sapi ini supaya kamu bisa modal sendiri untuk usaha. Supaya kamu nggak susah cari kayu bakar terus, ya, kamu ini fakir miskin, kamu jual aja sapi ini untuk modal usahamu. Kamu jual dengan 3 dinar, ya, dengan ridhoku, jangan dijual dengan lainnya harga yang lain kecuali meminta pendapatku, kata si ibu ini. Subhanallah, dibawa ke pasar sapinya, Pak. Ketika dibawa ke pasar, subhanallah, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala menjelma menjadi manusia. Ketemu si anak itu, wahai fulan, berapa itu sapi mau kamu jual? 3 dinar dengan ridho ibuku, ya, kata malaikat tersebut yang menjelma menjadi manusia, saya jual 6 dinar, saya beli 6 dinar, tapi kamu nggak usah ngomong dengan ibumu, nggak usah bicara dengan ibumu, saya menjadi 6 dinar, ya. 1 dinar itu, Pak, kalau sekarang kurang lebih 5 gram, ya, anggap kalau emas 1 juta berarti 1 dinar itu 5 juta, kalau 3 dinar 15 juta. Kata malaikat itu, saya beli 30 juta tapi nggak usah ngomong-ngomong ibumu. Kalau kita gimana, Pak? Jual ini ya, sapinya 15 juta, kemudian di tengah jalan ketemu orang, saya beli 30 juta, wah seneng kita, walaupun ibu kita nyuruh 15 pasti nggak apa-apa, sudah, yang penting untung dulu. Tapi subhanallah, anak ini nggak mau. Oh, nggak bisa, minta maaf, walaupun kamu beli dengan seberat sapi ini emas, aku nggak akan menjual kecuali 3 dinar dengan ridho ibuku. Akhirnya anak tersebut pulang, bercerita kepada ibunya, Bu, tadi ada yang nawar 6 dinar, cuma nggak saya kasih. Ya sudah, besok kalau ketemu orang itu kamu jual 6 dinar dengan ridhoku dan musyawarahku dengan aku jika dinaikkan harganya. Ya, akhirnya berangkat lagi ke pasar, ketemu lagi. Ya, wahai anak, gimana? Jadi kamu jual? Jadi sepakat seperti yang kemarin kamu minta 6 dinar. Oh enggak, sekarang saya beli 12 dinar. Sekarang saya beli 12 dinar, saya beli 60 juta, tapi nggak usah ngomong-ngomong ibumu. Oh nggak bisa, ibu saya nyuruh 30 juta. Enggak, 60 juta tapi nggak usah ngomong. Untungnya 2 kali lipat lagi. Kemarin mau dijual 15, mau dibeli 30. Sekarang mau dijual 30, mau dibeli 60. Kata anak tersebut, minta maaf, nggak akan saya jual. Saya jualnya cuma 12 dinar atau 30 juta dengan ridho ibuku. Akhirnya pulang lagi itu pemuda. Wah ibu, tadi ada yang nawar lagi sama yang seperti kemarin, sudah ditawar 6 dinar kemarin, sekarang dinaikkan lagi 12, saya nggak berani jual. Kata ibunya, itu malaikat yang menguji kamu. Tanyakan kepada malaikat ilmu, mau dijual apa enggak, jangan cuma nawar-nawar, tanyakan kepada malaikat tersebut, kata si ibunya. Akhirnya berangkat lagi, ketemu lagi, wahai anak, gimana, mau dijual? Iya dijual, tapi kata ibuku, kamu ini malaikat, ya, malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang mengetes aku. Gimana, kata ibuku, ini mau dijual apa enggak, kok tawar-tawaran terus? Ya, kata malaikat tersebut, wahai anak yang berbakti, sabar, jangan kamu jual, nanti kamu jual kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa akan beli sapi ini untuk memecahkan kasus pembunuhan seseorang yang kaya raya, dan kamu jual dengan harga emas seberat kulit sapi tersebut, ya, seberat kulit sapi tersebut penuh dengan emas, kata malaikat tersebut. Subhanallah, akhirnya ya dicari nggak ketemu, cuma anak ini aja yang punya, dan itu pun dijual atas perintah malaikat, yaitu dijual dengan emas yang penuh dengan kulitnya
sapi, seberat kulitnya sapi itu sebut. Akhirnya jadi kaya raya itu anak. Jadi kaya raya. Kenapa? Karena baktinya dengan ibunya. Akhirnya dipotong itu sapi oleh Nabi Musa, kemudian dipukulkan kepada mayit tersebut, jenazah tersebut. Ketika dipukul, ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang membunuh engkau? Ditunjuk sepupuku sendiri. Sepupuku sendiri. Akhirnya sepupunya yang miskin itu ditangkap. Ya, ditangkap, akhirnya dihukum. Nggak dapat warisan, bahkan sampai dihukum karena membunuh sepupunya sendiri yang kaya raya. Kenapa? Terlalu banyak sinetron. Ya. Mestinya kan dia seneng, kok minta tolong kepada Nabi Musa supaya tanya kepada Allah Ta'ala, mengungkap siapa pembunuhnya. Ini namanya bunuh diri. Orang yang bunuh dia kok tanya kepada Nabi Musa, suruh tanya kepada Allah Ta'ala. Dikira Allah Ta'ala ini nggak tahu apa. Akhirnya dia sendiri dihukum. Ya. Jadi ini kisah dari Al-Baqarah 67 sampai 71 ini hakikatnya menceritakan tentang anak yang soleh kepada ibunya. Ya, intinya apa? Kalau orang itu selalu nyenangkan, taat sama ibunya, dijamin orang sukses. Kalau nggak kaya jadi wali. Ya, nggak ada ceritanya orang yang nyenangkan ibunya nggak sukses, itu tidak ada. Bakal seneng hidupnya, dunia akhirat bakal seneng. Oleh karena itu maaf, jangan pernah bikin sakit hati orang tua kita, apalagi ibu kita. Ya, senangkan ibu kita dari harta kita. Jangan pernah perhitungan. Sering-sering kasih hadiah, sering-sering kasih kue, sering-sering kasih uang kepada ibu kita. Jangan pernah perhitungan. Dan juga diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita berbakti kepada orang tua kita semasa hidup, jangan lupa juga berbakti kepada orang tua kita setelah meninggal dunia. Jadi berbakti kepada orang tua itu Pak, bukan hanya masa hidup saja, masa meninggal dunia juga harus berbakti dengan apa? Mendoakan orang tua kita. Rabbi firri wali walidayya, Rabbi firri wali walidayya, Rabbi firri wali walidayya, warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya, selalu mendoakan. Kemudian istighfar, ya, astaghfirullah wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Selalu Pokoknya Anda kalau berbuat hal yang sunnah, niatkan pahalanya untuk orang tua Anda. Hadir pengajian, niatkan, ya Allah saya hadir pengajian ini, saya niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal, fulan binti fulan, atau fulana binti fulan, atau fulan bin fulan. Anda umpamanya baca Quran, baca rotib tadi, niatkan pahalanya untuk orang tua Anda puasa sunnah nanti Arafah, mungkin Senin Kamis, puasa Muharram, puasa Dzulhijjah, puasa Syawal, niatkan pahalanya untuk orang tua Anda. Anda sodako, masuk mamanya tadi celengan, masukkan, niatkan untuk orang tua. Jangan diam. Ya. Di sini disebutkan barang siapa yang selalu mendoakan, beristighfar dan bersedekah diniatkan orang tua, memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Manfaat yang sangat luar biasa. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan. Ya. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal, dulu aku berbakti semasa hidupnya, bagaimana berbakti kepada orang tuaku ketika meninggal? Kata Nabi Muhammad, kalau kamu puasa sunnah, niatkan pahalanya untuk orang tuamu. Kalau kamu sholat sunnah, niatkan pahalanya untuk orang tuamu. Qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud, sholat duha, ya sholat taraweh, sholat idul fitri, itu niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Dan kalau bersedekah, niatkan untuk orang tua. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bersedekah diniatkan orang tua, dapat 3 kemuliaan. Yang pertama, sodakonya 100% pahalanya untuk anak, 100% untuk orang tuanya, plus jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, oleh karena itu jangan diniatkan sendiri, niatkan semuanya ibadah sunnah itu untuk orang tua. Jadi niatkan, berdoa Anda, niat dalam hati, ya Allah, semua amal ibadah sunnah saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal, ya Allah. Walaupun umpamanya maaf kita lupa nggak niat, tapi kalau kita sudah niat, insya Allah akan disampaikan kepada orang tua kita. Ya, baca Quran, jangan diniatkan sendiri, niatkan pahalanya untuk orang tua. Ya Allah, yang saya baca tadi 1 juz 2 juz ini, saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal, fulan bin fulan atau fulana binti fulan. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang ulama besar, mimpi, di dalam mimpinya dia lewat kuburan, Pak. Ya, di kuburan itu ada cahaya yang turun dari langit. Banyak orang di kuburan itu berebut, seperti berebutan makanan dari langit. Kecuali hanya ada seorang ibu yang duduk di atas kuburannya, tidak ikut berebut.
Didatangi oleh ulama tersebut, wah ibu, kenapa orang-orang ini berebut? Ya, kata ibu tersebut, ini adalah kiriman pahala-pahala, doa-doa, istighfar dari orang yang hidup untuk mukminin wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Karena keluarga mereka tidak pernah mendoakan mereka, tidak pernah mengirimi pahala buat mereka. Jadi mereka cuma mengandalkan dari orang lain. Nggak salah kalau mereka berebut. Terus kenapa kamu kok nggak ikut berebut? Kok duduk santai? Aku tidak perlu berebut karena anakku tiap hari hatam Quran dan pahalanya disedekahkan untukku. Jadi aku tinggal terima saja di alam barzah ini, kata ibunya. Jadi ibunya duduk santai, Pak. Yang lainnya berebut. Kenapa? Yang meninggal yang lainnya ini oleh keluarganya tidak pernah dikirimi pahala, tidak pernah dikirimi doa, tidak pernah dikirimi istighfar, nggak pernah dikirimi sodako atau yang lainnya. Tapi kalau ibu ini duduk santai, kenapa? Tiap hari anaknya hatam Quran, diniatkan pahalanya untuk ibunya yang sudah meninggal. Ditanya, di mana alamat anakmu? Fulan bin Fulan, alamatnya di sini. Ulama ini bangun masih ingat, didatangi, dilihat betul anak ini jaga toko, mulutnya komat kamit. Kalau ada pembeli dilayani, kalau nggak ada pembeli mulutnya komat kamit. Didatangi oleh ulama ini, wahai Fulan, siapa namamu? Fulan bin Fulan. Apa yang kamu baca? Saya tiap hari baca Quran. Untuk siapa? Untuk ibu saya yang sudah meninggal. Kata ulama tersebut, kabar gembira, saya tadi malam mimpi ibumu bahwasanya ibumu gembira di alam barzah, di alam kubur, karena pahalanya sudah sampai. Senang ini anak, menangis dia karena pahalanya sampai kepada ibunya, dan ibunya gembira di alam kubur. Gak lama kemudian, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, beberapa bulan, akhirnya ulama ini mimpi lagi. Ketika tidur mimpi, di dalam mimpinya lewat lagi kuburan, nggak taunya ibu itu yang biasanya duduk santai ikut rebutan, Pak. Ikut rebutan. Loh, didatangi oleh ulama tersebut, wahai ibu, kenapa kamu sekarang kok ikut rebutan? Biasanya anakmu yang mengirimi pahala. Kata ibu tersebut, anakku sudah meninggal dunia. Tidak ada lagi keluarga yang mengirimi aku bacaan istighfar atau doa dan amal ibadah. Jadi aku berebut dari orang muslimin dan muslimat, kembali berebut seperti mereka, karena anakku sudah meninggal. Yang biasanya ngirimi tiap hari 1 hataman Quran, sekarang sudah tidak ada lagi keluargaku yang mengirimi bacaan Quran kepada aku. Akhirnya bangun dari tidurnya, didatangi, ternyata betul anaknya ibu itu meninggal dunia. Jadi maaf Pak, jangan dikira orang tua kita sudah meninggal sudah selesai. Enggak, orang tua kita ini masih butuh perhatian kita, masih butuh doa kita, masih butuh istighfar kita, masih butuh sedekah yang diniatkan untuk orang tua kita. Orang tua kita ini masih butuh sholat sunnah kita yang diniatkan untuk mereka, masih butuh puasa sunnah kita yang diniatkan untuk mereka. Ya. Oleh karena itu hati-hati, bukan berarti berbakti kepada orang tua itu semasa hidupnya, semasa meninggalnya juga harus perhatian dengan orang tua. Kalau kita nggak perhatian, nggak pernah doakan orang tua kita, nggak pernah membacakan istighfar kepada orang tua kita, nggak pernah mengirim amal ibadah kepada orang tua kita, jangan harap anak kita akan mengirimi kita pahala. Hati-hati, jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita. Jangan pernah membacakan istighfar orang tua kita untuk orang tua kita, ngirimi sedekah, pahala-pahala sunnah, jangan. Kalau kita nggak pernah melakukan, kalau kita meninggal Pak, jangan harap keluarga kita akan bakal mengirimi kita, nggak ada harapan. Bakal dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu maaf berbakti kepada orang tua ini bukan masa hidup saja, masa meninggal juga harus berbakti kepada orang tua kita. Ya, mudah-mudahan kita jadikan anak yang berbakti kepada orang tua kita, yang selalu ingat kepada orang tua kita, selalu mendoakan orang tua kita, selalu membacakan istighfar untuk orang tua kita. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah diniatkan untuk orang tua kita. Mudah-mudahan kita kasih hidayah taufik untuk memperbanyak baca dzikir, sholawat, baca Quran, sholat sunnah, puasa sunnah, yang semuanya diniatkan untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Karena nggak lama lagi insya Allah hari Jumat ini kita memasuki hari raya kurban, ya. Jadi kita sedikit akan membahas tentang masalah korban, ya. Masalah korban, fikih korban. Ya. Korban ini, ya, sebagian ulama mengatakan ada yang hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib seperti Imam Auza'i, kemudian Imam Abu Hanifah, dan sebagian madhab Imam Ahmad bin Hambal. Yang mengatakan sunnah
itu seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan hukumnya sunnah muakkad atau sunnah kifayah. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wasolli li rabbika wanhar, dan solatlah kamu untuk Tuhanmu, dan wanhar, dan berkorbanlah. Solat di sini adalah solat Idul Adha, kemudian wanhar di sini perintah, berkorbanlah, berarti kata kerja perintah. Bagi siapa yang memiliki kelebihan rezeki, disunnahkan tiap tahun. Bukan berarti tahun kemarin saya sudah korban, tahun ini nggak perlu. Enggak, tiap tahun untuk korban selama ada rezeki. Ya, kita ambil patokan aja Pak, maaf Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad itu maaf miskin, 3 hari kadang-kadang nggak makan. Kalau kita semiskin-miskinnya kita Pak, tiap hari masih makan Pak, maaf. Tapi Nabi Muhammad 3 hari kadang-kadang nggak makan. Kompor di rumahnya 3 bulan nggak nyala, kata Siti Aisyah. Saking miskinnya Nabi Muhammad SAW. Tapi maaf, Nabi Muhammad tiap tahun selalu korban, tidak pernah tidak. Tiap tahun selalu korban, tidak pernah tidak. Kalau Nabi Muhammad aja maaf yang 3 hari nggak makan, 3 bulan kompornya nggak nyala bisa korban, apalagi kita Pak, maaf yang tiap hari makan. Pagi nasi kuning, nanti siang dikit gado-gado, ya, nanti nasi campur, sore bakso, empek-empek, malam terang bulan, martabak, tiap hari aja makan. Waktunya korban nggak pernah korban. Kalau Nabi Muhammad maaf, ya, nggak punya apa, tapi tiap tahun selalu korban. Ya. Kadang-kadang maaf waktunya korban nggak mau korban, tapi tiap hari ngerokok 1 pak. Tiap hari ngerokok 2 pak. Anggap 1 pak Pak, 1 pak itu 20.000. Kalau sebulan sudah 600.000, setahun 7.200.000, itu bisa buat 2 orang, nambah 300 buat 3 orang bisa sapi itu. Patungan untuk 3 orang, diniatkan untuk 3 orang. Duh, ngerokok itu bisa tiap hari 1 pak. Tapi disuruh korban nggak mampu. Nah ini kan namanya orang aneh. Beli paket internet ratusan ribu bisa. Ya, main game apa itu PUBG ya apa, Mobile Legends sama PUBG itu. Ya. Wah, beli paket ini bisa. Ya. Belum paket wifi-nya 400.000 tiap bulan bisa. Waktunya korban nunggu, cuma nyiapkan arang sama tusuk sate saja. Hewannya nggak nyiapkan, cuma nyiapkan arang sama tusuk. Dia cari kelilingan satenya. Dagingnya cari pemberian dari orang. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan. Ya, niatkan untuk berkorban, jangan sampai untuk tidak korban, karena ini sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Hikmahnya apa? Untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim ini dulu itu kerjaannya senang berkorban. Kalau korban itu Pak ribuan ekor, 3.000 ekor onta, 3.000 ekor kambing, 3.000 ekor sapi, ribuan bukan, nanti 1.000, nanti 2.000, sampai dipuji di langit. Nabi Ibrahim ini dipuji oleh malaikat saking hebatnya berkorban. Kata Nabi Ibrahim, ini belum seberapa. Seandainya aku punya anak diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan, pasti saya korbankan demi kecintaanku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhirnya betulan dicatat oleh Allah Ta'ala. Akhirnya ditakdir punya anak Nabi Ismail alaihissalam, diminta oleh Allah Ta'ala, aufin bin nadarik, mana nadarmu wahai Ibrahim? Kamu dulu pertama mengatakan sebagai bukti cintamu kepadaku ingin mengorbankan anakmu, sekarang buktikan. Mimpi 3 hari berturut-turut, ya, diperintahkan oleh Allah untuk memotong anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail baru umur 7 tahun Pak, 6 tahun 7 tahun, luar biasa. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, wahai Ismail, aku mendapat mimpi dari Allah 3 hari berturut-turut, diperintahkan untuk menyembelihmu, gimana pendapatmu wahai Ismail? Wahai ayah, jika itu perintah dari Allah, laksanakan, insya Allah anakmu akan sabar. Bayangkan Pak, umur 7 tahun seperti orang profesional, seperti orang dewasa jawabannya. Coba anak kita Pak, nah tadi malam saya mimpi 3 hari berturut-turut suruh nyembelih kamu. Apa jawab anak kita? Bapak aja, bapak kan sudah tua. Ya. Subhanallah. Akhirnya ketika mau dipotong, diganti oleh Allah bidzibhin azim, dengan korban yang azim, yang besar, yang agung. Maksudnya agung apa?
agung di sini para ulama mengatakan karena korbannya dombanya dari surga. Korbannya siapa? Habil, anak Nabi Adam alaihissalam, yang diterima oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, kemudian dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah. Kita tidak diminta oleh Allah untuk menyembelih anak kita, Pak, tapi kita diminta oleh Allah sebagai bukti cinta kita. Coba kalau ada rezeki korban, kita nggak disuruh korban ribuan ekor seperti Nabi Ibrahim, enggak, cuma 1 ekor aja sebagai bukti cinta kita. Betul nggak cinta kita ini kepada Allah Ta'ala? Ya. Apa cuma cinta palsu saja? Ya. Ditanya buktinya oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu yang memiliki kelebihan rezeki korban. Nggak malu kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja yang nggak punya uang bisa berkorban tiap tahun, apalagi kita. Maaf, tinggal kita aja nabung 10.000 tiap hari rutin 10.000, insya Allah cukup, Pak. Ya, insya Allah cukup. Kalau Anda memiliki kelebihan rezeki, korban paling utama adalah dengan onta. Kalau nggak cukup uangnya 7 ekor kambing, nggak cukup uangnya 1 ekor sapi, nggak cukup uangnya 1 ekor domba, nggak cukup uangnya 1 ekor kambing kacangan, nggak cukup lagi ya patungan sapi 2,5 juta. Itu paling akhir sudah itu, karena 1 ekor kambing dengan patungan sapi masih lebih murah patungan sapi. Itu cara terakhir sudah itu. Ya, artinya apa? Yang penting nabung. Kalau bisa setahun anggap 5.000 ya, 5.000 atau anggap 10.000 lah. 10.000 berarti sebulan 300. Dalam 1 tahun 3.600.000 bisa beli kambing, bisa patungan sapi. Ya. Oleh karena itu jangan sampai tidak korban. Diniatkan kalau nggak bisa tahun ini, tahun depan mulai nabung. Mulai sekarang nabung untuk korban tahun depan. Ya. Ditabung, diniatkan. Ya, 1 orang untuk satu kambing untuk satu orang. 1 sapi bisa untuk 7 orang. Ya, 1 sapi untuk 7 orang. 1 kambing untuk 1 keluarga. Bukan seperti itu. Memang Nabi Muhammad mengatakan 1 kambing untuk 1 keluarga. Maksudnya apa? Itu sunnah kifayah, seperti fardu kifayah, Pak. Seperti fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan kalau ada orang meninggal, itu kan minimal ada orang yang mau mensolatkan, mengubur. Kalau di 1 kampung itu ada jenazah meninggal, tidak ada yang mau memandikan, mensolatkan, mengubur, maka 1 kampung itu dosa. Tapi kalau dalam 1 kampung itu ada 1 saja orang yang mau memandikan, mengafani, mensolatkan, mengubur, maka 1 kampung nggak dosa. Tapi yang dapat pahalanya siapa? Ya cuma 1 orang itu aja. Itu namanya fardu kifayah. Begitu juga berkorban itu kata Nabi Muhammad 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Maksudnya keluarga yang lainnya tidak usah mengeluarkan. Tapi yang dapat pahala ya yang membeli ekor kambing itu aja, yang berkorban itu. Umpamanya suaminya yang berkorban, ya cukup, istrinya nggak usah mengeluarkan, anaknya nggak mengeluarkan, tapi yang dapat pahala cuma suaminya. Jadi jangan salah paham. Ini kadang-kadang 1 ekor kambing buat 1 keluarga, bukan. Itu maksudnya sunnah kifayah, yang dapat pahala yang berkorban. Umpamanya tahun ini suaminya, tahun depan istrinya yang mengeluarkan uang. Umpamanya, berarti ya cukup suaminya, anaknya nggak usah korban, istrinya saja yang berkorban, tapi yang dapat pahala cuma istrinya saja. Ya, ini maksudnya hadis ini. Jadi jangan salah paham. Kalau Anda memiliki kelebihan rezeki, ya diniatkan untuk istri, untuk Anda, untuk anak Anda. Kalau nggak ada pas-pasan, ya diniatkan salah satu saja, untuk Anda atau istri Anda atau anak Anda. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau bisa untuk berkorban, jangan sampai tidak korban. Sunnah hukumnya. Ya, korban cuma 3 jenis hewan, yaitu onta, sapi atau kerbau, kemudian kambing domba atau kambing kacangan. Kalau mau beli hewan korban ditanya umurnya dulu, Pak. Kalau onta umurnya harus 5 tahun, di bawah 5 tahun jangan Anda beli. Cuma di Berau nggak ada onta. Ya jangankan di Berau, di Indonesia nggak ada onta. Yang ada di daerah Arab. Kalau nggak ada onta, sapi atau kerbau atau kambing kacangan. Sapi, kerbau, kambing kacangan harus Anda tanya umurnya harus 2 tahun. Di bawah 2 tahun jangan dibeli, walaupun giginya sudah poel, giginya sudah tanggal, jangan dibeli. Harus 2 tahun sapi, kerbau atau kambing kacangan. Kalau domba atau gibas atau biri-biri itu cukup 1 tahun. Di bawah 1 tahun tapi giginya sudah tanggal, sudah poel, nggak apa-apa Anda beli.
Jadi yang boleh poel, yang boleh tanggal itu cuma kambing domba, kambing gibas atau biri-biri, umurnya setahun, di bawah setahun, di atas 6 bulan kalau giginya sudah tanggal, maka boleh untuk dibuat korban. Jadi hati-hati, tanya dulu, jangan asal beli. Ya beli-beli umurnya setahun setengah kacangannya, sapinya setahun setengah, nggak sah dibuat korban. Harus 2 tahun, di bawah 2 tahun kurang sehari nggak sah. Kalau penjualnya bohong, biarkan, itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Yang penting Anda harus tanya dulu. Kemudian kalau korban, jangan yang cacat, harus yang sehat. Buta, kemudian penyakit kulit, pincang, tanduknya hilang, ekornya hilang, jangan dibeli. Tinggal tulang sama kulit, jangan dibeli. Harus yang sehat, harus yang gemuk kalau bisa. Minimal sehat. Jangan tinggal tulang sama kulit. Mentang-mentang murah. Ya, oh ini murah, ini biasanya di sana-sana 3 juta kambing, saya dapat 1,5, nggak taunya tinggal tulang sama kulit. Ya, sudah hampir mati, sudah sekarat kambingnya. Jangan beli yang sehat, jangan lihat murahnya, tapi lihat sehatnya, apalagi kalau bisa yang gemuk. Ya, yang gemuk. Ya. Jangan sampai yang cacat. Kemudian yang harus diperhatikan juga, jangan sampai menjual dari hewan korban tersebut. Biasanya yang banyak dijual ini kulitnya. Jadi orang yang berkorban itu Pak, jangan sampai menjual. Biasanya jualnya dengan apa? Dengan motong ongkos korbannya. Jadi kadang-kadang Anda manggil tukang jagal, dipotong berapa ongkosnya kalau sapi. Oh sapi saya biasanya 500.000 plus kulit, jangan. Atau biasanya saya 500, tapi kalau pakai kulit cukup bayar 400. Ini jangan diterima, ini berarti Anda jual. Kalau jual nggak sah korbannya Anda. Jadi jangan pernah jual kulit. Kalau memang ongkosnya 500 ya kasih 500. Jangan mau dipotong, oh biasanya kalau pakai kulit cukup 400. Jangan, kasih aja 500, tambahi kulit sebagai hadiah. Jadi kulit itu jangan dimasukkan ongkos. Kalau dimasukkan ongkos bisa batal. Ya. Begitu juga kalau Anda ngasih ke masjid, itu kalau bisa kasih ongkos. Jangan cuma datang kerucuk ke masjid, ini sedekah saya, nggak ngasih ongkos potong. Jangan. Anda kalau sendiri kan motong pakai ongkos. Begitu juga kalau datang ke masjid, kasih ongkos. Kenapa? Takutnya nanti masjid itu manggil tukang jagal, akhirnya dibayar. Karena nggak dikasih ongkos, nanti takut orang masjidnya pakai uang kas masjid, haram hukumnya, nggak boleh. Makanya dibiasakan kalau Anda ngasih ke masjid atau ke yayasan, itu kasih juga uang potong, uang capek bahasanya. Ya. Karena apa? Takutnya nanti petugas masjidnya pakai kas masjid. Jadi maaf, masjid ini nggak boleh uangnya dipakai sama sekali untuk keperluan korban. Bahkan dalam ilmu fikih, kalau petugas masjid motong sapi di masjid kemudian pakai air masjid, itu harus bayar ke masjid, airnya dibayar. Tidak boleh gratis-gratisan, haram hukumnya. Karena korban ini nggak ada hubungannya dengan masjid, jadi nggak boleh pakai fasilitas masjid. Hati-hati. Ya, spanduk terima hewan korban jangan pakai kas masjid umpamanya. Itu harus patungan dari pribadi. Atau umpamanya jangan pakai uang wakaf masjid tapi pakai infak sodakoh atau hari besar Islam, biasanya kan ada celengannya sendiri, dipakai dari itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari uang wakaf masjid tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian kalau Anda jadi panitia korban di masjid, harus lillahi ta'ala, jangan berharap daging korban. Ini nggak pernah sholat 5 waktu di masjid, waktu panitia korban, wah datang kakek, cucu, menantu, bapak, anak, cucu, cicit, jadi panitia semuanya. Tujuannya apa? Biar dapat daging korban. La haula wala quwata illa billahil adzim. Padahal sholat 5 waktu nggak pernah di masjid. Tapi kalau sudah waktu pembagian zakat, fitrah, zakat mal, ya, kemudian hewan korban semuanya berebut jadi panitia, padahal nggak pernah aktif di masjid. Ujung-ujungnya apa? Ingin rebutan supaya dapat daging korban, supaya dapat zakat fitrah, supaya dapat zakat mal. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan, harus lillahi ta'ala. Kita ini kalau diwakilkan oleh orang untuk menerima sapi, itu bukan sapi, itu hak milik kita, bukan. Kita cuma wakil untuk motong dan membagikan. Bahkan dalam hukum fikih, Anda itu sebenarnya nggak boleh ngambil Pak, maaf.
kecuali izin dulu. Makanya maaf kalau ada orang ngasih sapi, Anda tanya bolehkah panitia masjid mengambil dagingnya. Kalau orangnya mengatakan boleh, baru boleh Anda ambil. Tapi kalau orangnya menyatakan nggak boleh Anda ambil, kecuali panitia yang nggak mampu, yang termasuk fuqara wal masakin. Kalau panitia yang kaya nggak boleh ngambil. Loh, jangan sembarangan, kita ini cuma wakil ya, mentang-mentang panitia ngambil 10 kilo sapi, ngambil 20 kilo daging sapi, fuqara wal masakinnya dikasih 1 kilo, dia mentang-mentang panitia ngambil 10 kilo, malingin namanya Pak. Ya maaf, kalau Anda panitia minimal 2 kali lipat nggak apa-apa, masih masuk akal. Yang Anda bagikan ke fuqara wal masakin 1 kilo, panitia boleh ngambil 2 kilo, masih nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu sampai 5 kilo lebih, wah ini bahaya ini ya, ini berarti namanya maaf, ini ngerampok ini namanya ya, ini namanya maling. Banyak Pak seperti ini Pak ya. Bahkan maaf, kadang-kadang waktu korban sampilnya disembunyikan di kamar mandi, sampil sapinya itu jatahnya dia, nanti orang-orang sudah pulang baru sampilnya dibawa pulang, nggak tanggung-tanggung Pak. Malingnya 1 sampil sapi berapa kilo itu dagingnya itu. Loh, itu banyak itu. Maaf. Oleh karena itu kalau jadi panitia harus yang ikhlas. Kita ini sudah nggak bisa korban, diniatkan untuk membantu orang yang berkorban. Mudah-mudahan tahun ini nggak bisa korban, tahun depan bisa korban. Diniatkan seperti itu. Jangan diniatkan aji mumpung. Tiap tahun aji mumpung terus, nggak pernah sholat 5 waktu di masjid. Wah, waktu uangnya panitia pembagian, wah ikut jadi panitia. Nggak pernah sholat 5 waktu. Kalau pembagian zakat fitrah, zakat mal, wah berebut. Saya Pak sering kelihatan seperti itu Pak. Saya kan hafal orang-orang yang sering ke masjid apa enggak. Nanti kalau sudah waktu jadi panitia korban, panitia zakat fitrah, zakat mal, muncul ini orang, la haula wala quwata illa billah. Nggak pernah sholat di masjid, tapi waktu jadi panitia kumpul. Yang lebih parah lagi kadang-kadang ya itu, satu dinasti datang semuanya, kakeknya ikut jadi panitia, menantunya ya, nanti anaknya, saudaranya, iparnya, cucunya, cicitnya, semuanya jadi panitia. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati ya, ini banyak orang niatnya nggak benar ya. Jadi maaf kalau Anda jadi panitia itu harus lillahi ta'ala, harus didistribusikan dengan benar. Jangan pernah mengharap dari hewan korban tersebut, harus lillahi ta'ala. Begitu juga Anda kalau korban ke masjid, ke yayasan, jangan lupa untuk ngasih ongkos kepada mereka supaya mereka tidak memakai kas masjid ya. Jadi maaf untuk panitia nanti ini, yang kalau ada panitia masjid di tempat-tempat lain, kalau Anda motong jangan sekali-sekali pakai uang kas masjid. Ambil dana dari donatur yang memberikan hewan korban atau dari donatur yang lainnya. Yang penting tidak boleh pakai uang kas masjid atau wakaf masjid, tidak boleh digunakan sama sekali. Untuk makannya, untuk minumnya panitia nggak boleh, hukumnya haram ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya banyak ya, tapi intinya mudah-mudahan itu aja yang bisa mudah-mudahan kita pahami, bisa kita jalankan, dan mudah-mudahan kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkorban di tahun ini, dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan juga dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkorban tiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, bagaimana hukumnya membeli hewan korban dengan cara utang, bahasanya dengan cara utang. Sebenarnya korban ini kan hukumnya sunnah ya. Jadi kalau Anda maaf memaksakan diri, itu sebenarnya tidak dianjurkan dalam agama. Seperti haji hukumnya wajib, tapi kalau nggak punya uang ya jangan haji. Zakat fitrah, zakat mal hukumnya wajib, tapi kalau hartanya tidak mencapai nisab ya jangan dipaksa. Apalagi ini masalah sunnah. Memang sebagian ulama mengatakan kalau pinjam uang utang itu sebenarnya diperbolehkan, tapi dengan keyakinan dia bisa bayar. Mungkin saya punya uang cair minggu depan, coba saya utang dulu, saya mau beli kambing atau sapi, nanti kalau uang saya cair minggu depan ini langsung saya bayar. Tapi harus yakin cair, harus yakin
dapat, kalau nggak yakin jangan utang. Ini ulama memperbolehkan seperti ini. Tapi kalau nggak yakin jangan, jangan. Itu berarti malah memperburuk diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda yakin, itu pun ada yang memperbolehkan. Cuma lebih bagusnya jangan. Diperbolehkan tapi yakin Anda bisa membayar. Ya, jangan lama-lama. Ya, umpamanya dalam 1 bulan ini, dalam 2 minggu ini, saya yakin uang saya sudah saya jual itu mobil saya, orangnya nunggu keluar uangnya saja. Umpamanya Anda sudah jual rumah, jual tanah, umpamanya jual mobil sudah dikasih DP, janjinya 2 minggu lagi, itu nggak ada masalah. Itu pasti Anda masih ada kepastian untuk bisa membayar. Tapi kalau nggak ada kepastian jangan. Ya, kalau nggak ada kepastian jangan. Ya, saya utang dulu, saya mau beli sapi, nanti motor saya jual, kalau laku baru saya bayar. Ini namanya nggak ada kepastian. Ya kalau ada yang beli motornya, kalau nggak ada yang beli, ya ini yang repot. Ya, jadi kalau bahasanya itu jangan terlalu memaksa. Tapi kalau Anda yakin pasti bisa bayar karena ada uang yang mau cair, itu nggak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan nggak ada masalah. Tapi kalau nggak pasti, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Nanti Anda kumpulkan sendiri, nanti tahun depan Anda korban seperti itu. Jadi jangan memaksa. Jika ada kepastian silahkan, nggak ada permasalahan. Ada lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok tanggal 8 Zulhijjah dan lusa tanggal 9 Zulhijjah dikenal ada puasa sunnah, tarwiyah dan Arafah. Mohon penjelasannya, Bib. Terima kasih. Ya, jadi sunnah ini puasa itu di bulan Zulhijjah itu mulai tanggal 1. Jadi Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, yang baju merah ini, mulai tanggal 1 Zulhijjah Nabi Muhammad itu tidak pernah lepas dari puasa, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi setiap tahun Nabi Muhammad itu mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Arafah selalu berpuasa, kecuali kalau Nabi pas haji. Kalau haji itu ketika orang yang haji tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Tapi kalau yang nggak puasa disunahkan untuk puasa Arafah. Nah, kalau Anda nggak bisa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, minimal itu tanggal 8 dengan tanggal 9. Kalau nggak bisa lagi minimal tanggal 9-nya. Minimal tanggal 9. Ya, tanggal 9 puasa Arafah. Yaitu kata Nabi Muhammad, barang siapa dipuasa di hari Arafah maka bisa melebur dosa 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Itu kelebihan puasa Arafah. Jadi nanti insya Allah jatuhnya hari Kemis, ya, hari Kemis. Jadi kalau bisa minimal besok dan Kemis. Kalau enggak Kemis saja nggak apa-apa. Kemis puasa Arafah. Nanti tanggal 10, 11, 12, 13 jangan puasa, hukumnya haram. Karena hari raya Idul Adha dan hari Tarwiyah. 11, 12, 13 itu Tarwiyah. Jadi mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 itu boleh motong. Jadi motongnya itu nggak mesti tanggal 10, mau tanggal 11 boleh, mau tanggal 12 boleh, tanggal 13 terakhir sore. Setelah sore nggak boleh sudah. Ya, malam 14 sudah nggak boleh motong. Jadi motong terakhir itu tanggal 13 Dzulhijjah sore. Nah, itu mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 tidak boleh puasa. Tanggal 13-nya itu nanti hari Senin. Jadi kalau hari Senin itu jangan puasa sunnah. Nanti nunggu setelah tanggal 13 keluar baru Anda puasa sunnah. Ya, jadi minimal itu tanggal 9, 8 dan 9. Kalau nggak bisa tanggal 9. Nanti tanggal 10, 11, 12, 13 jangan puasa karena itu hari makan-makan. Ya, tanggal 10 cari teman yang motong tanggal 10, nanti makan sate di sana. Tanggal 11 keliling lagi cari teman siapa yang motong sate, makan di sana. Ya, tanggal 13 cari teman lagi yang motong sate, nanti makan di sana. Nanti tanggal 13-nya Anda yang dipotong terakhir. Ya, keliling-keliling terus mencari makanan, nggak mau motong hewan korban ini. Ya, jadi puasa Arafah itu bisa melebur dosa yang lampau dan yang akan datang selama satu tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya ingin bertanya, apakah jika seseorang berkurban, apakah orang tersebut boleh memakan daging hewan kurban? Ya, jadi kasih. Gini ya, Anda yang penting bukan nazar. Kalau nazar hukumnya wajib. Makanya panitia kalau menerima hewan korban dari orang ditanya nazar apa bukan. Ya, jangan cuma asal terima, tapi ditanya ini
korban biasa sunnah apa nadar. Karena apa? Kalau nadar hukumnya wajib. Kalau nadar itu semuanya harus dibagikan kepada fuqara wal masakin. Ya, harus semuanya wajib, mau nggak mau. Orang yang memotong tidak boleh ngambil sedikit pun nggak boleh. Tapi kalau itu korban sunnah, nah itu boleh, nggak ada masalah. Ya, korban sunnah itu boleh. Cara yang pertama sepertiga diambil, sepertiga yang kedua dibagikan fuqara wal masakin, sepertiga yang ketiga dibagikan kepada kawan, keluarga atau siapapun yang kaya sebagai hadiah. Itu nggak ada masalah. Kalau itu korbannya sunnah. Tapi yang afdal itu diambil sedikit, yang banyak dibagikan. Itu yang afdal. Itu kalau korban sunnah. Tapi kalau nadar nggak boleh Anda ngambil, walaupun cuma 1 gram nggak boleh. Nanti panitia kalau menerima korban nadar nggak boleh, harus dibagikan kepada fuqara wal masakin. Itu sapinya atau korbannya harus disendirikan, tidak boleh digabung dengan korban yang lainnya. Hati-hati, makanya nggak boleh sembarangan. Kalau nerima itu ditanya ini nadar atau bukan. Kalau nadar harus disendirikan, nanti harus dibagikan kepada fuqara wal masakin. Orang kaya nggak boleh nerima. Kalau main campur, dosa panitianya, tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati, nggak gampang jadi panitia itu, tidak mudah, harus ditanya. Jadi silahkan Anda mau makan boleh kalau itu korban sunnah. Kalau nadar nggak boleh sama sekali, sedikit pun nggak boleh. Ya walaupun orang kaya mau dikasih nggak boleh, kemudian yang punya hewan korban pun nggak boleh. Tapi kalau korban sunnah nggak ada masalah. Mau diambil umpamanya nanti Anda ngasih sapi ke masjid, nanti bilangi saya minta ya nanti 2 kilo, nggak apa-apa, karena itu sunnah. Nanti Anda memang ditabarukan, sunnah tabarukan untuk mengambil daging korban Anda, jadi nggak ada masalah. Cuma yang lebih afdol diambil sedikit, dibagikan yang banyak. Seperti kambing 10 kilo, ambil dagingnya 2 kilo, yang 8 kilo dibagikan. Jangan dibalik, 8 kilo diambil, 2 kilo dibagikan. Ini mau korban apa selamatan ini ya, jadi korban itu dagingnya ngambilnya jangan banyak jangan banyak, sedikit saja, yang lainnya bagikan. Yang bagi pokoknya harus ada yang miskin ya, jangan kaya semuanya, miskin, kemudian yang kaya nggak apa-apa sebagai hadiah, tapi harus ada fakir miskin jika itu korban sunnah. Tapi kalau nadar harus orang miskin semuanya yang menerimanya. Dalanya nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada permintaan suratul Fatihah untuk Bapak Nganro bin Masiki yang sedang sakit. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mungkin kalau ada orang tua kita, keluarga kita, guru kita, suami istri kita, anak-anak kita, teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesembuhan zahir maupun batin. Allahumma ishfina syafi'u afiyan dan mu'afilan shifaan ila shifauk shifa ala yurisaka man wa'alaman bisyirin nabi wa ala nabi syirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Kemudian diumumkan insya Allah besok hari Rebo pengajian rutin di Masjid Al Husna Milono ya, pembacaan kitab Syarah Aqidatul Awam ya, antara maghrib sampai isya di Masjid Al Husna Jalan Milono ya, dekat rumah dinas bupati situ, pinggir air. Acaranya besok Rebo malam Kamis ba'dal maghrib ya, rutinan. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf
illallah al-madhkur bi kulli lisan. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. لا إله إلا الله Al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ومن فتنة الشيطان. ya qadimal ihsan يا قديم الإحسان amlaka alaina min ihsan أملك علينا من إحسان ihsanukal qadim إحسانك القديم. ya hannan ya mannan يا حنان يا منان ya rahimu ya rahman يا رحيم يا رحمن ya ghafuru ya ghaffar يا غفور يا غفار اغfir lana warhamna اغفر لنا وارحمنا wa anta khairur rahimin. وأنت خير الراحمين. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى سيدنا محمد wa alihi wa sahbihi wa sallam. وآله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. والحمد لله